Jadi memang ada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan secara hukum untuk di dalam tahun kerahiman yang lalu Paus itu memberikan semacam istilahnya kerahiman rohani lah. Jadi orang-orang yang memang punya persoalan yang tidak selesai lalu kemudian dinilai hidupnya baik melalui penilaian-penilaian, dan kalau itu tidak menjadi batu sandungan itu memang dulu bisa diajukan untuk memohon kemurahan rohani. Seperti misalnya teman-teman kita yang perkawinannya itu memang tidak secara gerejanya tidak bisa selesai secara hukum, tapi ketika mereka sungguh-sungguh hidup berkeluarganya baik, merawat anak-anaknya dengan baik, bisa mengajukan yang namanya kemurahan rohani. Kemurahan rohani ini biasanya diajukan oleh orang tersebut, tapi masih ada saksi-saksinya. Misalnya saksi-saksinya adalah orang-orang selingkungan. Lalu kemudian pastor itu mengusulkan kepada uskup apakah orang ini bisa menerima kemurahan rohani. Di paroki kita ini ada beberapa yang mendapatkan. Tapi itu butuh proses. Harus benar-benar membuktikan bahwa orang-orang itu memang orang baik. Perkawinannya juga misalnya di kemudian hari ternyata baik, mencerminkan keluarga Katolik yang baik. Dan itu bisa diberi kemurahan. Ya, yang satu saya ingat itu perkawinan campur, maksud saya wanitanya Katolik, dan dia menikah dengan pria Protestan yang cerai. Ya, itu dalam prakteknya memang tidak menerima komuni. Tapi kemudian itu ini pastor bilang kemurahan rohani karena memang keluarga ini sungguh-sungguh keluarga yang baik ya. Dia punya anak dua sudah dewasa, dididik secara Katolik. Dan kemudian pada suaminya meninggal, sebelum meninggal suaminya ini diberikan sakramen orang sakit. Ya, walaupun dia tidak Katolik ya, diberikan sakramen orang sakit dan diberikan komuni oleh Bapak Pastor. Sudah meninggal. Nah, istrinya sebelum meninggal itu ya memang dia tidak menerima komuni, tapi setelah meninggal ya tidak lagi ekskomunikasi. Ya, tapi kalau dia Kristen pasti tidak akan menerima apa itu namanya perminyakan dan komuni, kecuali ada dulu namanya komunikasi sakris. Jadi komuni, tapi itu melalui penilaian dan sangat luar biasa. Yang umum adalah mereka yang Kristen itu diterima dulu menjadi Katolik, dan setelah diterima menjadi Katolik dia punya hak sebagai seorang Katolik. Kalau Kristen kan sudah dibaptis, jadi dia diterima saja menjadi orang Katolik, dan setelah itu punya hak seperti orang Katolik. Iya, tapi dia tidak diterima sebagai Katolik, dia tetap Protestan, tapi dia tidak praktek di gereja Protestannya, dia mengikuti aliran Katolik. Tapi dia tidak diterima secara ritual. Kalau tidak diterima secara legal pasti tidak diberikan. Nah, kecuali gini loh, ada misalnya orang yang berhalangan, seperti misalnya pernikahannya tidak beres. Lalu kemudian di dalam hukum kanon itu kan dikatakan dalam bahaya maut. Maka orang yang misalnya perkawinannya tidak beres, tapi dalam kondisi bahaya maut, itu boleh menerima sakramen orang sakit. Kalau dalam bahaya maut, itu apa itu namanya? Diberikan misalnya. Ya, mungkin ya saya nggak tanya secara itu dengan pastor ya.
Apa mungkin dalam keadaan situasi seperti itu? Iya, kalau sudah Dalam keadaan terminal kritis pasti itu. kayaknya sudah nggak ada harapan. Biasanya kalau orang Katolik yang perkawinannya di DBS biasanya masih diberikan. Tapi dalam kondisi seperti itu, dalam bahaya. Mau nanya sedikit tentang kemurahan rohani dari Mo, itu diberikan berapa lama sekali? Dan kedepannya kapan lagi gitu kira-kira ada kemurahan rohani? Tergantung keputusan uskupnya. Uskup bisa memutuskan orang ini boleh setiap minggu menerima, tapi orang ini mungkin hanya diperbolehkan menerima pada hari-hari besar. Itu tergantung penilaian dari uskupnya itu. Ketika orang mengajukan kan ada riwayat perkawinannya, ada macam-macam itu. Kalau dia mengatakan ya itu diberikan seluruhnya, berarti dia boleh menyambut pernikahan. Kalau yang tahun apa seperti kemarin tahun jubileum khusus itu Mo, itu dia berapa tahun sekarang? Jobel itu ya 50 tahun. Nanti 2025 mungkin akan dibukakan. 2025. Kalau kemarin kan Jobel luar biasa. Nah yang ini mungkin 2025 ini akan dibuka. Santo Petrus itu yang pintunya nggak pernah dibuka itu yang dekat apa itu namanya Veta itu Ustaz. Kalau dibuka pintu langsung Veta itu kan yang jarang. Sudah pada pernah ke rumah? Saya ada baca di Matius 5. Saya di Matius 5 di situ dikatakan Ayat berapa? sebentar tadi saya cerita. Di firman siapa yang menceraikan istriku? Ayat berapa? Matius sama Piro ini. Ayat berapa? Kalau Matius 19 itu. Ya, Matius 19:9. Oh iya. Nah, itu. Siapa menceraikan istrinya kecuali Kecuali karena zina itu. ya Romo itu. Dan kami, nah itu harus hati-hati bacanya. Maksud saya itu Romo, apakah karena seseorang berzina di luar pasangannya boleh diceraikan atau dikarenakan Itu harus diikuti begini Pak. Harus diikuti berikut kalimat berikutnya. Karena di situ kalau nggak hati-hati lalu itu seakan-akan mengizinkan orang menikah lagi. iya betul. Padahal di situ kan dikatakan kalau orang diceraikan oleh pasangannya lalu kemudian menikah dengan wanita lain, maka ia berbuat zina. Kan sebenarnya mau mengatakan, kalau kamu memang berpisah dengan pasanganmu, ya kamu itu hidup sendiri. Tidak bisa menikah dengan orang lain. Karena kalau kamu menikah itu berarti kamu berjiwa zina dengan wanita itu. Itu kan mau dikatakan. Dalam artian zina ini kan bahasa Indonesia Romo. Saya ada juga baca di Google itu sampai saya mencari zina itu arti kata di Yunaninya porneia, porneia dengan moika itu bedanya apa Romo? Sama-sama Saya harus cari kata. karena saya sampai di Google Translate Romo, saya cari zina itu dengan bahasa Yunani karena saya penasaran dengan yang 5 bab 5 ayat 32 dengan 19 ayat 9 itu. Seseorang boleh diceraikan kecuali zina. Nah, apakah kalau dengan zina orang itu boleh diceraikan? Itu yang saya tanyakan. Saya sebenarnya ada tapi saya nggak ngerti apakah ada di laptop saya yang di sini. Itu ketika menerangkan berkaitan dengan perkawinan ada di sana. Tetapi sebenarnya intinya itu mau mengatakan begini, karena tetap harus dipegang bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, tidak bisa dimadu. Jadi kesetiaan kepada Allah itulah
kesetiaan suami istri itu sama dengan kesetiaan Allah. Maka tidak bisa dimadu juga. Di hukumnya ini tadi yang di imamat itu sebenarnya mungkin dikatakan itu juga. Oh, dikatakan itu juga. Dikatakan hal yang sama bahwa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini ya. Berarti kan kalau kamu sudah memilih satu istri ya itulah istrimu. Kalau sudah milih suamimu ya suamimu, jangan melenceng-lenceng. Meskipun di situ ada anak tirimu ya jangan kamu bergaul dengan anak tirimu, misalnya kan begitu. Meskipun di situ ada pembantumu yang lebih cantik ya jangan dengan pembantu. Jadi imamat 18 Sebenarnya bisa dibandingkan dengan Matius 5:32 dengan Matius 19:9 itu hampir sama dong ya. Mengatakan akarnya sama. Akarnya adalah kitab Kejadian itu. oleh tiga tahap lagi. Ya, tetapi itu semua terjadi di kira-kira itu penulisannya kan abad ke-5 sebelum Masehi, Pak. Itu ketika orang Israel itu sungguh sudah meyakini bahwa Allah itu adalah monoteisme murni. Jadi bukan monoteisme nggak murni. Kalau monoteisme nggak murni itu ini Allah, ilah. Tapi di samping ini masih ada ilah-ilah lain yang kecil-kecil dibandingkan ini. Maka ketika Paulus ke Athena itu di Areopagus, dia kan melihat bahwa itu ada dewa-dewi yang sudah ada namanya dan satu yang tidak ada namanya. Dan Paulus mengatakan yaitu Allah saya itu ya. Nah itu kan menunjukkan alam pikiran pada waktu itu bahwa ada dewa-dewa lain, tetapi ada dewa satu yang lebih besar.